Promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Nah, sebelumnya apa sih yang kalian tahu tentang PHBS? Jadi, PHBS adalah sebuah perilaku hidup bersih yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri sehingga keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan juga berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Berikut merupakan 10 indikator PHBS. Yang pertama, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, menimbang bayi atau balita, ketersediaan air bersih, cuci tangan pakai sabun, ketersediaan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan juga tidak merokok di dalam rumah. Yang pertama, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya. Hal ini dikarenakan karena masih ada kelompok masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non-medis untuk membantu persalinannya seperti dukun bayi atau biasa disebut paraji. Selain tidak aman dan penanganannya pun tidak steril, penanganan oleh dukun bayi atau paraji ini pun dikhawatirkan dapat beresiko. Kedua, memberikan bayi ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan pada bayi usia 0-6 bulan. Disarankan untuk memberikan ASI secara eksklusif pada usia bayi 0-6 bulan. Alasannya, karena ASI itu mengandung nutrisi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada usia bayi tersebut. Adapun manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi, yang pertama yaitu mengurangi bayi terkena diare, yang kedua meningkatkan sistem imun, dan yang ketiga mengurangi kemungkinan terjadinya alergi. Selain manfaat untuk bayi, ada pun manfaat pemberian ASI untuk si ibu. Di antaranya berfungsi sebagai KB alami, menurunkan berat badan pasca melahirkan, serta memperkuat hubungan ibu dan anak. ASI eksklusif juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam jangka panjang, misalnya mengurangi resiko obesitas pada anak dan remaja. Oleh karena itu, dalam memberikan ASI eksklusif, sangat dibutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan supaya si ibu berhasil dalam memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Senang kan kalau adik bayi sehat? Yang ketiga, menimbang bayi ke posyandu. Kalian tahu gak sih kenapa bayi dan balita perlu ditimbang setiap bulannya? Berikut merupakan penjelasannya. Mengapa bayi dan balita perlu ditimbang setiap bulan? Karena untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita setiap bulan hingga dapat dideteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dimiliki setiap bayi dan balita. Kedua, kapan dan di mana penimbangan bayi dan balita dilakukan? Pertimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu. Bagaimana mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada balita dan bayi? Setelah bayi dan balita ditimbang, catat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS, maka akan terlihat berat badan naik atau turun. Selanjutnya, apa tanda-tanda balita gizi kurang? Yang ke-1, berat badan tidak naik sekitar 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, mudah sakit. Yang ketiga, tampak lesu dan lemah. Yang keempat, mudah menangis dan rewel. Gizi buruk balita ada 2 macam. Yang pertama, kwashiorkor. Tanda-tandanya adalah edema pada seluruh tubuh, bulat dan sembab, perut buncit, bercak merah di seluruh tubuh. Yang kedua, ada maramus. Tanda-tandanya adalah tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, gak gembang, dan perut cekung. Otot tampak mengendor. Selanjutnya, manfaat menimbang pada bayi dan balita di posyandu. Pertama, untuk mengetahui apakah balita tumbuh dengan sehat. Yang kedua, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pada balita. Ketiga, untuk mengetahui kelengkapan imunisasi. Yang keempat, untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Selanjutnya, menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan air bersih itu gampang loh. Yang pertama ada mata air, air sumur, air ledeng atau perusahaan air minum, air hujan, air galon. Ciri-ciri air bersih itu yang pertama tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Penggunaan air bersih yang pertama untuk memasak, mencuci tangan, buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan radikal kuman. Mencuci tangan dengan sabun atau CTPS dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak
sebelum kita mengobati luka pada kulit. Yang ketiga, sebelum dan sesudah merawat orang sakit, kemudian sudah membuang sampah, kemudian sebelum melakukan kegiatan apapun yang mencakup memasukkan jari ke dalam atau dekat mata, mulut, dan lain-lain. Setelah itu, setelah menggunakan WC atau toilet. Dan yang terakhir, setelah bermain dengan hewan peliharaan. 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama-tama, kita nyalakan keran terlebih dahulu. Basahi tangan. Setelah itu kita tuang sabun. Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Kemudian gosok punggung tangan kiri dan juga tangan kanan. Kemudian gosok sela-sela jari. Punggung jari tangan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Kemudian ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan begitupun sebaliknya. Yang terakhir, gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan begitupun sebaliknya. Setelah itu, bilas menggunakan air mengalir. Setelah itu, matikan kembali keran. Selanjutnya, menggunakan jamban sehat. Setiap rumah wajib menggunakan jamban sehat untuk buang air besar atau buang air kecil. Memelihara dan menjaga jamban agar bersih dan terbebas dari Pengertian penyakit. jamban sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang disebut cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya. Selanjutnya ada syarat-syarat jamban sehat. Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Yang kedua, tidak berbau. Lalu yang ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Lalu dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Lalu yang terakhir, tersedia air, sabun, dan alat pembersih lainnya. Selanjutnya, jenis jamban yang digunakan. Untuk mencegah penularan penyakit yang berbasis lingkungan, kita semua harus buang air besar atau BAB di jamban dengan 3 jenis jamban. Yang pertama itu ada jamban leher angsa, di mana jamban ini perlu air untuk menggelontor kotoran. Air yang terdapat pada leher angsa adalah untuk menghindarkan bau dan mencegah masuknya lalat dan kecoa. Lalu yang kedua ada jamban cemplung. Jamban ini tidak memerlukan air untuk menggelontor kotoran. Untuk mengurangi bau serta agar lalat dan kecoa tidak masuk, lubang jamban perlu ditutup. Lalu yang ketiga, ada jamban pelengsengan. Jamban ini perlu air untuk menggelontor kotoran. Lubang jamban perlu juga ditutup. Selanjutnya, cara memelihara jamban sehat. Yang pertama, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Lalu, yang keempat, tidak ada serangga, kecoa atau lalat, dan tikus yang berkeliaran. Lalu yang kelima, tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Lalu pakailah karbol pada saat membersihkan lantai agar bebas penyakit. Hindarkan penyiraman air sabun ke dalam bak pembuangan atau ke dalam kloset agar bakteri pembusuk tetap berperan aktif. Jangan menggunakan alat pembersih yang keras agar kloset tidak cepat rusak. Lalu jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air seperti kertas, kain bekas, dan lain-lain. Lalu ada penyakit akibat jamban tidak sehat. Yang pertama itu ada diare, ada tifus, ada disentri, polio, dan cacingan. Lalu ada penggunaan jamban sehat. Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar. Lalu yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit. Selanjutnya, memberantas jentik nyamuk. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, mengapa kita harus memberantas jentik nyamuk di rumah? Jawabannya mudah, tentunya yaitu agar rumah bebas jentik. Ini adalah kebiasaan yang baik mengingat keberadaan penyakit seperti DBD dan malaria sangat dipengaruhi keberadaan jentik yang ada di rumah. Yang kedua, apa itu pemeriksaan jentik berkala atau PJB? Adalah pemeriksaan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, tempat-tempat penumpangan air yang ada di dalam rumah seperti bak mandi, WC, vas bunga, tatakan kulkas, dan lain-lain. 1. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, drum, dan lain-lain seminggu sekali. Yang ketiga, siapa saja yang melakukan pemeriksaan jentik berkala? Yang pertama itu anggota rumah tangga, keder, juru pemantau jentik atau jumantik, tenaga pemeriksaan jentik lainnya. Apa manfaat rumah bebas jentik? Populasi nyamuk menjadi terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit semakin besar seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, atau kaki gajah. Lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya, makan buah dan sayur setiap hari. Yuk, kita makan buah 2-3 buah dan 2 porsi sayur setiap harinya agar badan kita tetap sehat dan juga bugar. Nah, kalian tahu gak sih kenapa kita harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap harinya?
Jadi, sayuran dan buah-buahan itu merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan juga serat pangan. Nah, sebagian vitamin mineral yang terkandung di dalam sayuran dan buah-buahan itu tuh dia berperan sebagai antioksidan dan penangkal senyawa jahat di dalam tubuh. Jadi, usahakan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran setiap harinya ya. Karena dengan mengkonsumsi sayur dan buah sangat dianjurkan karena banyak mengandung berbagai macam vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Lakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik setiap hari agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik berupa kegiatan olahraga sebaiknya dilakukan paling tidak selama 30 menit setiap harinya. Anda juga tidak perlu memilih olahraga yang rumit. Anda cukup aktivitas fisik yang sederhana, misalnya berjalan kaki, jogging, bersepeda, maupun berenang. Mari sempatkan diri untuk beraktivitas setiap hari. Yang terakhir, tidak merokok karena merokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Tentang PHBS untuk tidak merokok. Kebiasaan merokok dapat menjadi penyebab timbulnya berbagai gangguan kesehatan mulai dari penyakit paru-paru, saluran pernapasan, hingga kanker. Nah, selain merugikan kesehatan, perokok aktif, orang di sekitar si perokok alias perokok pasif juga berisiko terkena gangguan kesehatan bila terus terpapar asap rokok yang beracun. Nah, maka dari itu kita harus mencegah merokok di dalam rumah untuk kesehatan kita sendiri dan kesehatan yang ada di dalam rumah. Jadi, bila Anda atau anggota keluarga Anda merokok, tegurlah agar segera berhenti. Yuk, kita mulai hidup bersih dan sehat mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Yuk, lakukan PHBS mulai dari sekarang.